Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Reformasi Konsep Pengelolaan Sungai atau Restorasi Sungai. Adapun anggota kelompok 5 yaitu ya, yang pertama Rahmania, yang kedua saya sendiri yaitu Metroles Grifinde, kemudian yang ketiga ada Asrul, kemudian yang keempat ada Muhammad Amrul Syam. Ya, maksud saya sungai diartikan sebagai sistem drainase dan sanitasi alamiah. Pada pandangan besarnya atau pandangan umumnya, sungai adalah sistem yang drainase yang dapat berkesinambungan secara terus-menerus. Karena yang pertama, sungai adalah bisa dibilang tempat mengalirnya air, kemudian disalurkan kepada drainase kecil atau parit-parit kecil, kemudian akan diarahkan kepada sawah atau lahan-lahan lainnya yang menjadi tempat terjadinya suatu keadaan atau kegiatan dari masyarakat di suatu daerah. Ya, beberapa faktor penyusun ekosistem antara lain flora, fauna, faktor fisik, dan manusia. Hal ini, faktor penyusun ini memang didasarkan kepada sistem ekosistem yang ada di sungai itu sendiri. Karena ekosistem di sungai itu ada beberapa hal, yaitu antara lain fauna, flora, yaitu tumbuhan, kemudian fauna yaitu hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di sungai tersebut. Kemudian dari faktor fisik sungai sendiri, yang artinya dari sungai itu mengarah pada sistem atau dari fisiknya. Kemudian dari manusia sendiri memang terkait dengan ekosistem sungai tersebut. Kemudian sungai merupakan aset vital. Memang karena sungai adalah tempat terjadinya kegiatan atau ekosistem sungai yang dapat mengandung beberapa ekosistem lainnya. Secara umumnya, sungai memang diartikan sebagai tempat terjadinya kegiatan dari beberapa makhluk hidup maupun dari beberapa organisme atau individu-individu. Yang pertama, sungai bukan hanya alur air. Sungai itu merupakan tempat terjadinya beberapa kejadian yang dalamnya terdapat beberapa aspek-aspek, yaitu yang pertama terjadi mengandung atau alur sebagai alur sedimen. Kita tahu sendiri sebagai sedimen itu adalah beberapa material-material yang dapat dipakai untuk pembangunan di masyarakat maupun secara menyeluruh.
Kemudian sebagai aset atau sumber daya air, sungai adalah sumber daya yang utama bagi kehidupan ekosistem di laut, karena kita sendiri bahwa air laut itu berasal dari sungai, terus kemudian merupakan jalur atau alur yang berkesinambungan. Ya, yang ketiga yaitu sistem aset sedimen, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sedimen itu air sungai itu mengandung beberapa faktor dari alur sedimen maupun organik ataupun anorganik. Kemudian sistem sungai merupakan perubahan ekosistem. Ya, beberapa kejadian atau masalah dalam perubahan ekosistem yang terjadi di sekitar kita, yaitu dari baik di lingkungan kita berada maupun di hutan ataupun di muara atau laut, karena perubahan sungai itu dapat berdampak kepada perubahan beberapa aspek-aspek atau daerah-daerah yang meliputi dari sungai itu sendiri. Kemudian sungai adalah tempat transportasi atau angkutan aset lengkap. Ya, mungkin saya akan jelaskan beberapa contoh kecilnya, yaitu sebagai transportasi. Sungai juga dapat berguna bagi beberapa kegiatan sosial manusia sebagai jalur transportasi untuk dari tempat lain menuju ke suatu tempat. Kemudian sungai juga dapat menjadi penunjang perubahan ekonomi bagi masyarakat di sekitar sungai itu sendiri. Contohnya jika jalur transportasi hanya terdapat di sungai itu sendiri, jadi sungai itu sendiri yang akan menjadi penunjang berjalannya ekonomi di suatu daerah. Kemudian reformasi pengelolaan sempadan sungai. Sempadan itu sendiri adalah bangunannya dibangun untuk mencegah beberapa hal atau mengatasi masalah-masalah yang ada di sungai itu sendiri. Contohnya ketika di daerah suatu sungai atau lingkup daerah suatu sungai sering mengalami beberapa masalah seperti kejadian banjir, kemudian tanah longsor, situlah tempat bergunanya dibangun sempadan sungai. Nah, beberapa jenis sempadan sungai atau faktor-faktor sempadan sungai itu sendiri: bantaran banjir atau sempadan yang dibangun untuk mengatasi masalah banjir di suatu daerah sungai atau di suatu wilayah yang terdapat pada badan sungai itu. Kemudian sebagai faktor mengatasi longsor, ya, ini juga dibangun untuk mengatasi masalah longsor di suatu daerah di badan sungai itu sendiri. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pembangunan sempadan sungai itu sendiri. Kemudian ada 6 fungsi utama sempadan sungai. Ya, fungsi pertamanya itu sebagai habitat tempat proses ekosistem berlangsung. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalkan sempadan sungai itu dibangun menyerupai suatu bendungan, otomatis akan menjadi tempat berlangsungnya ekosistem, karena
air sungai yang berkelebihan akan tertampung dan akan menjadi suatu wadah untuk menampung beberapa ekosistem di sungai tersebut. Contohnya ekosistem yang ada dalam yaitu ikan dan beberapa binatang-binatang yang hidup di air lainnya. Kemudian nomor 2 yaitu alur penerus yang memberikan kemungkinan sistem sungai sebagai ekosistem terbuka yang berjalan guna menyalurkan material. Ya, seperti yang saya katakan di pembahasan slide seperti slide keempat tadi, bahwa sungai itu fungsinya adalah biasa juga berguna sebagai proses menyalurkan atau proses jalurnya beberapa sedimen atau partikel-partikel energi atau organisme lainnya. Kemudian sebagai barir yang menahan gangguan dari luar yang berdampak negatif ke sungai. Nah, seperti itulah fungsi dari sempadan sungai tersebut. Kemudian yang 4 sebagai filter atau penyaring input internal yang masuk ke sungai. Nah, yang dimaksud dari sebagai filter ini adalah kemungkinan bahwa sempadan ini memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penyaring atau penahan beberapa partikel-partikel atau organisme seperti contohnya benda-benda yang terbawa oleh arus sungai tersebut, seperti dahan pohon atau secara keseluruhan sampah-sampah dari limbah masyarakat. Kemudian nomor 5 sebagai sumber memberikan material organik, organisme, dan turbulensi energi hidrolik. Nah, kemudian yang ke-6 sebagai tempat pengendap non permanen atau mungkin yang kata kasarnya adalah sebagai tempat beberapa pengendapan yang terjadi sebagai tempat pasokan material atau organik atau organisme. Seperti ketika kita berbicara material, otomatis akan mengarah ke seperti sedimen-sedimen yang saya katakan tadi, sedimen beberapa atau batu-batuan dari berbagai tempat, kemudian pasir, dan tidak dipungkiri juga ada beberapa partikel-partikel lainnya yang dapat berguna bagi kelangsungan kehidupan di pembangunan. Kemudian mengarah pada kasus yang terjadi di beberapa tempat, yaitu di Sungai Begawan Solo Hulu, yang permasalahannya ini terdapat pada pelurusan Sungai Begawan Solo atau terjadinya perbaikan. Dampak negatifnya adalah beberapa. Nah, dampak negatifnya ini dapat menjadi suatu masalah yang dapat mengakibatkan ekosistem sungai menjadi rusak, kemudian menjadi tidak terjaga. Yang pertama, kematian alur sungai. Nah, pertama ini adalah berkurangnya alur sungai atau berkurangnya air di alur sungai tersebut, kemudian tidak akan mengarah lagi pada anak-anak sungai yang akan masuk pada lahan-lahan bagi masyarakat di suatu daerah. Kemudian meningkatnya erosi. Nah, meningkatnya erosi dapat menjadi penyebab mungkin paling penting, karena ini menyangkut
dengan bencana. Karena jika terjadinya erosi ini dapat membawa beberapa masalah bagi kehidupan maupun ekosistem di sungai yang keadaannya akan berdampak pada keselamatan ekosistem di suatu sungai tersebut. Kemudian yang ketiga, kekeringan. Otomatis akan terjadi kekeringan ketika kita sebagai pelaku tidak memperhitungkan beberapa aspek-aspek yang akan terjadi jika kita semena-mena menggunakan kewajiban kita atau kekuasaan kita untuk memperbaiki beberapa atau menganalisir beberapa sungai. Kemudian kedelapan, reformasi pendirian rumah di sepanjang sungai. Ya, inilah juga menjadi masalah bagi kehidupan ekosistem di suatu daerah sungai, karena ketika suatu masyarakat atau beberapa dari masyarakat di suatu daerah membangun peradaban di suatu wilayah sungai, atau yang lebih kata kasarnya mengganggu sungai tersebut, pasti akan menjadi masalah bagi kehidupan dan ekosistem sungai di daerah tersebut, karena akan menjadi beberapa permasalahan yang harus diatasi tersendiri maupun sebagai masyarakat dan pemerintah, dan ini akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan, karena jika tidak akan segera diatasi, terutama tentang masalah pendirian rumah tersebut di sempadan sungai, otomatis pasti akan mengalami beberapa masalah bagi sempadan tersebut. Contoh kecilnya sebagai kerusakan atau mengalami beberapa hal yang tidak diinginkan oleh pendiri sempadan atau pemerintah yang mendirikan sempadan tersebut, dan akan mengalami masalah juga terhadap para pendiri rumah yang mendirikan rumah di sempadan tersebut, karena otomatis pasti akan mengancam keselamatan orang-orang tersebut. Kemudian ke-11, reformasi konservasi sungai. Reformasi konservasi sungai meliputi banyak kegiatan yang mengarah pada pelestarian maupun konservasi sungai. Nah, sebagai masyarakat, kita dituntut untuk menjaga kelestarian dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Contoh kecilnya pada sungai. Jika kita sadar akan beberapa pentingnya keadaan sungai atau keberadaan sungai di wilayah kita, otomatis kita akan mengadakan perbaikan atau konservasi sungai untuk menjaga habitat ekosistem yang ada di suatu sungai tersebut. Nah, pelestarian ini menyangkut beberapa aspek, yaitu caranya yaitu menyadarkan masyarakat bahwa ketika suatu sungai berada di wilayah pemukiman atau daerah masyarakat tersebut, kita akan pasti banyak merasakan keuntungan dari sungai tersebut ketika kita memanfaatkannya sebagai jalur, mungkin sebagai jalur transportasi untuk berdagang, atau sebagai tempat untuk memancing. Kemudian beberapa aspek kehidupan yang dapat ditunjang dari keberadaan sungai tersebut. Kemudian
Nah, berkaitan dengan konsep ekohidrolik antara pemeliharaan kualitas ekologi dan syarat transportasi kapal dapat disinergikan. Contohnya adalah dengan menggunakan metode bioengineering atau tanaman. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh dari perbaikan sungai atau konservasi sungai yang dapat kita tanamkan pada masyarakat maupun baik di daerah kita maupun di daerah lain, karena menanamkan metode bioengineering ini dapat mengandung beberapa hal yang dapat mengatasi masalah di suatu keadaan sungai dan akan berkelanjutan secara terus-menerus, karena ketika kita mengadakan reboisasi atau penanaman atau apapun yang akan kita lakukan di suatu sungai tersebut untuk menjaga ekosistem sungai, otomatis akan menjadi berdampak positif bagi keberadaan sungai tersebut dan akan mengkait beberapa masalah yang akan diatasi. Kemudian konstruksi reformasi pengelolaan sungai. Nah, ini adalah pola pikir yang harus kita jaga, kemudian harus kita terapkan bagi masa depan kita, saudara kita, keluarga kita, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, secara individu, kemudian kepada keturunan kita kelak. Nah, salah satu konsep pola pikir yang bagus adalah yang pertama ini memang diuraikan dari menjadi 3, yaitu sungai seharusnya dipandang sebagai sebuah ekosistem yang hidup, sehingga setiap perencanaan sungai harus mengikut sertakan semua komponen ekosistem sungai. Kemudian, sungai harus dipandang sebagai suatu sistem yang menerus dari hulu ke hilir. Dan yang ketiga itu rencana pengelolaan sungai dengan membuat berbagai konstruksi masif di sungai, seperti membangun bendungan, membangun sempadan, atau membangun beberapa bangunan-bangunan yang dapat menunjang keberlangsungan ekosistem di sungai. Kemudian tanggul. Mungkin ini adalah lanjutan dari yang ini tadi, yang reformasi pengelolaan sungai. Yang keempat itu sungai sebagai alur transportasi harus selalu difungsikan sebagai dapat ditingkatkan kualitas perannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa sungai juga dapat dijadikan sebagai suatu alur transportasi, perdagangan, ataupun hal-hal yang menyangkut kegiatan masyarakat di suatu daerah yang terdapat sungai tersebut. Seperti mungkin kita pernah dengar sendiri bahwa sebagian orang di luar sana kadang selalu menggunakan sungai sebagai alat transportasinya untuk untuk dari satu ke tempat lain menuju ke tempat lain dalam baik dalam berdagang maupun transportasi kapal ataupun beberapa transportasi yang menggunakan jalur sungai tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.